Oke guys, balik lagi sama gua si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gua akan kasih informasi menarik mengenai compare antara iPhone terbaru yaitu iPhone 16 dengan iPhone pendahulunya yaitu iPhone 15. Gua akan jabarin dari setiap sisinya, mulai dari desain, layar, warna, dan ada beberapa bagian lainnya. Jadi langsung aja kita bahas. Beberapa hari lalu Apple memperkenalkan jajaran iPhone terbarunya dan udah jadi rutinitas mereka di setiap tahunnya untuk ngerilis seri terbaru dari line-up iPhone-nya, termasuk iPhone 16 ini. Walaupun dari sisi tampilan nggak jauh beda, tapi pastinya ada perubahan dari iPhone 16 tahun lalu. Dan ini adalah beberapa perbedaan antara iPhone 15 dengan iPhone 16. Yang pertama kita bahas mengenai varian warnanya dulu. Kedua iPhone ini sama-sama diberikan 5 varian warna, cuma bedanya di iPhone 16 itu sekarang diberikan warna yang lebih pekat sama Apple. Pertama ada Ultramarine yang menggantikan warna yellow-nya iPhone 15. Ini lebih ke arah biru ya sebenarnya, biru yang lebih pekat gitu dengan balutan titanium. Di iPhone 15 itu ada biru juga, cuman tapi dibuat lebih tipis atau lebih pudar gitu ya, karena memang warna dari iPhone 15 ini kan mengarahnya ke warna-warna pastel. Sementara di iPhone 16 dikasih warna-warna yang lebih mencolok dan juga berani. Selanjutnya ada warna teal yang menggantikan warna green ya. Ada warna pink juga yang lebih pekat sekarang. Dan sisanya masih sama, ada white dan juga black. Intinya iPhone 16 tuh warnanya dibuat lebih pekat, sementara iPhone 15 lebih ke arah warna pastel. Lebih suka yang mana? Balik lagi ke selera ya. Tapi kalau untuk gue pribadi, gue lebih suka warna dari iPhone 15. Selanjutnya dari desain dan layarnya. Untuk dimensi ukuran dari kedua iPhone ini masih sama ya, nggak ada perbedaan sedikit pun. Paling dari bobotnya aja iPhone 16 lebih ringan 1 gram aja, tapi itu nggak akan ngaruh secara signifikan. Dari tampak belakang jelas inilah yang membedakan antara keduanya. Setup diagonal kamera khas iPhone 13-15 diubah menjadi vertikal di iPhone 16 ini. Vertikalnya tuh mirip dengan iPhone X ya, yang mana di bagian sisi kameranya tuh dibuat merapat ke frame kamera. Kalau di iPhone 12 sampai iPhone 15 itu kan melebar ya, membuat nge-cover flashnya. Tapi kalau di iPhone 16 ini dibuat lebih merapat. Secara look sih sebenarnya biasa aja ya menurut gue, cuma paling lebih terlihat simple aja gitu. Kemudian di iPhone 16 sekarang juga diberikan button baru yang iPhone 15 itu nggak punya. Pertama ada Action Button, warisan dari iPhone 15 Pro kemarin. Action Button ini fungsinya sama ya kayak kemarin, tentunya untuk menggantikan Silent Switch di iPhone 15. Ada tombol baru lainnya bernama Camera Control. Ini adanya di bagian sisi bawah, di bawah Power Button. Fungsinya itu untuk mengakses aplikasi kamera. Jadi itu Apple membuat agar kalian tuh nggak usah repot-repot lagi sentuh layar untuk cari kamera. Cukup pencet satu tombol aja langsung masuk ke aplikasi kamera tersebut. Dan fungsi di dalamnya ini cukup banyak ya, smooth banget untuk perpindahan setiap vokalingnya. Kalian juga bisa quick access dengan satu kali pencet untuk kamera, lalu pencet dan tahan untuk perekaman videonya. Intinya Apple tuh membuat akses kamera jadi jauh lebih mudah dengan menggunakan satu tombol ini. Dan button kamera kontrol ini cuma ada di iPhone 16 series aja ya, iPhone 15 itu nggak ada. Di bagian depannya sama-sama masih menggunakan layar Super Retina HDR display berukuran 6,1 inch. Cuma bedanya di iPhone 16 sekarang diberi fitur One Nit Minimum Brightness ya, yang udah diinformasikan juga di Apple Event kemarin. Selanjutnya di iPhone 16 ini juga sekarang sudah menggunakan Ceramic Shield generasi terbaru, yang mana Apple mengklaim bahwa ini 50% lebih kuat dibanding generasi yang pertama di iPhone 15 ke bawah. Jadi harusnya akan lebih tahan lagi ya dari goresan atau benturan-benturan kecil ke depannya. Perbedaannya itu aja ya di bagian layar, sisanya masih sama-sama menggunakan refresh rate 60 Hz. Kemudian iPhone 16 ini sekarang sudah mendukung fitur terkini yaitu Apple Intelligence, yang mana hanya ada beberapa iPhone aja yang udah support fitur ini. Salah satunya adalah iPhone 16. Apple Intelligence ini akan dihadirkan di iOS 18.1 mendatang, dan gue yakin sih nantinya bakalan ada fitur-fitur berguna yang bisa kita manfaatkan. Dari sisi performa, iPhone 16 ini menggunakan chip terbaru A18 chip, beda dengan iPhone 15 yang masih menggunakan A16 Bionic. Apple sih mengklaim A18 ini 30% lebih kenceng ya, terutama pada saat kita gunakan untuk gaming. Dan kerennya, A18 chip ini sudah support ray tracing di dalamnya. Jadi kalian sudah bisa memainkan game-game AAA tanpa harus menggunakan iPhone Pro Series. Ini keren banget sih menurut gua. Dengan iPhone base model aja, kalian sudah bisa mendapatkan performa yang mirip-mirip dengan iPhone Pro Series-nya. Masalah panas atau enggak seharusnya udah enggak ya, karena Apple sudah menggunakan new thermal design yang bisa mengatasi masalah overheat kayak di iPhone 15 series kemarin. Untuk kameranya di iPhone 16 ini secara spek nggak jauh beda, masih sama-sama menggunakan 48 megapiksel main kamera. Cuma bedanya di iPhone 16 sekarang dibekali fusion kamera di dalamnya. Lalu untuk opsi telefotonya ini memiliki aperture yang lebih besar yang membuat iPhone 16 ini bisa menangkap cahaya 1,6 kali lebih banyak dibandingkan dengan iPhone 15 sebelumnya. Kamera ultrawide juga di iPhone 16 ini dikasih improve ya dibandingkan di iPhone 15. Sekarang sudah dihadirkan makro fotografi di dalamnya yang bisa kalian manfaatkan untuk menangkap objek dengan lebih dekat dan juga
detail. Jadi nantinya kalian akan mendapatkan 4 lensa di dalamnya, yaitu makro, ultra wide, kamera utama 48 megapiksel, dan telefoto 2 kali optical zoom. Di iPhone 16 juga dikasih next gen photographic style ya, serta hadirnya fitur spatial foto dan video. Jadi kalian bisa mengabadikan momen bersama keluarga dengan menggunakan Apple Vision Pro. Kalau punya. Untuk videonya masih sama aja ya, cuma bedanya di iPhone 16 dihadirkan spatial video tadi. Selain itu untuk kamera iPhone 16 juga sudah dihadirkan anti-reflecting lens coating. Fitur utamanya itu untuk mengatasi flare yang sering mengganggu di 2 tahun belakangan ini saat kalian mengambil foto ataupun video. Untuk kamera depannya masih sama, nggak ada beda. Kayaknya Apple emang jarang fokusin untuk urus kamera depan ya. Dari beberapa seri itu stuck di situ aja, kemungkinan paling next gen-nya cuma ditambahin megapiksel aja. Kalau dikasih itu juga. Untuk konektivitas ada perbedaan, iPhone 15 masih menggunakan Wi-Fi 6, sementara iPhone 16 sudah menggunakan upgrade Wi-Fi ke Wi-Fi 7. Ini loncatan yang cukup bagus ya, padahal di rumornya itu kan akan disamakan dengan 15 Pro yang pakai 6E, Wi-Fi 6E, tapi ini langsung disetarakan dengan Pro seriesnya pakai Wi-Fi 7, yang mana itu bisa lebih kencang dan stabil untuk kita gunakan sehari-hari. Perbedaan lainnya terletak pada kapasitas baterainya. Emang sih Apple nggak kasih tahu detail mengenai berapa sih kapasitasnya, tapi kalau gue cek di kebanyakan website itu kapasitasnya sebesar 3561 mAh. Ada peningkatan yang lumayan dari iPhone 15 yang punya 3349 mAh. Dan kalau kita lihat di sini video playbacknya bisa sampai 22 jam, berbeda 2 jam dengan iPhone 15 yang dapat 20 jam aja. Dan berita yang cukup baru adalah kabarnya iPhone 16 series ini support pengecasan 45 watt. Berita ini sebenarnya udah ada sejak rumor perilisan iPhone 16 kemarin. Cuma sampai perilisan iPhone-nya pun Apple juga belum kasih keterangan mengenai pengisian daya kabelnya. Cuma ada keterangan upgrade MagSafe hingga 30 watt aja. Pengisian daya kabelnya itu nggak ada info sama sekali. Kabar terbaru mengatakan bahwa semua model iPhone 16 itu sudah bisa diuji pada ketegangan 5-15 volt dan 3 ampere. Itu menunjukkan bahwa iPhone 16 series ini mampu melakukan pengisian daya hingga 45 watt. Kalau memang benar itu pastinya jadi berita yang sangat bagus ya, tapi tetap ini baru kabar tipis-tipis aja. Mungkin nantinya akan bisa lebih pasti kalau udah ada yang melakukan tes pengecasan dengan adaptor 45 watt ke atas. Terakhir untuk harga iPhone 16 itu sama dengan harga iPhone 15 pada saat pertama kali rilis. Semua tergantung dengan nilai tukar rupiah itu berapa, tapi kalau nggak berubah harusnya sih pada saat masuk ke Indonesia, iPhone 16 tuh ada di kisaran 16 sampai 16,5 juta. Sementara iPhone 15-nya akan turun kemungkinan ada di angka 13 sampai 13,5 juta. Ya, jadi itu perbedaan antara iPhone 16 dengan iPhone 15. Untuk gue pribadi, iPhone 16 ini cukup banyak ya perubahannya dari iPhone 15. Jadi kasarnya lumayan worth it lah kalau misalnya kalian mau upgrade dari iPhone 15 ke iPhone 16. Tapi tergantung dengan budget kalian, karena iPhone 15 juga untuk gue udah cukup overkill banget ya buat dipakai sehari-hari. Jadi nggak ada salahnya juga kalau misalnya kalian nggak mau upgrade. Oke, gue rasa gitu dulu aja video dari gue. Semoga bisa bermanfaat. Kalau kalian nggak keberatan, bisa like, share, and subscribe channel YouTube gue. Kita ketemu lagi di video berikutnya, and goodbye.